Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran kelima dan keenam. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat informasi baru yang nanti akan kamu ketahui. Kita mulai pembelajaran hari ini. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nah, nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, anak-anak, dalam melakukan wawancara, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan kita sampaikan pada orang yang akan kita wawancarai, agar saat kita mewawancarainya itu berjalan dengan baik dan lancar, serta informasi yang kita harapkan dapat terpenuhi. Selanjutnya, itu kita menyiapkan pertanyaan itu harus sesuai dengan profesi dan pekerjaan dari orang yang diwawancarai, atau yang sebagai narasumbernya ya. Apabila narasumbernya itu penjual tanaman, ya berarti pertanyaannya berkaitan dengan tanaman. Nah, apabila narasumbernya atau yang orang akan kita wawancarai adalah misalkan pedagang mainan, ya, maka berkaitan dengan mainan. Oke. Nah, lanjut. Nah, yuk kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya. Nah, di sini Pak Guru sudah membuat beberapa pertanyaan yang bisa kalian ajukan atau tanyakan kepada penjual tanaman atau Pak Didi ya. Ini sekedar contoh ya. Oke. Yang pertama, sejak kapan Pak Didi berjualan tanaman? Kedua, tanaman apa saja yang ada di sini? Selanjutnya, apa saja yang diperlukan untuk merawat tanaman? Dan berapa kali tanaman harus disiram dan diberi pupuk? Dan yang kelima itu, mengapa tanaman harus dirawat? Terakhir, bagaimana cara menanam tumbuhan yang baik dan benar. Nah, di sini ada beberapa kata yang Pak Guru hitamkan atau di bold ya. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan kata tanya. Nah, di sini yang tidak ada kata tanya adalah kata siapa. Kenapa Pak Guru tidak menyebutkan atau membuat kalimat kata siapa? Karena di sini sudah diketahui penjual tanaman itu namanya siapa? Adalah Pak Didi. Oke ya. Jadi di sini ada kata tanya kapan, ada apa nih ya, dua apa, ada berapa, mengapa, bagaimana, dan tentunya nanti siapa yang penjual tanaman itu. Oke ya, paham ya sampai sini? Oke, nah tentunya ya, dalam membuat sebuah pertanyaan, ini kan harus lebih mengenal dulu ya, mengenal dulu itu kata tanya. Selanjutnya baru kalian membuat kalimat tanyanya untuk melakukan wawancara. Ya, disesuaikan dengan profesi atau pekerjaan narasumbernya. Oke.
Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga orange jika sudah masak atau matang ya. Lihat nih ada gambarnya. Nah, di sini apabila menjadi hijau kekuningan ya, nih hijau kekuningan nih. Dan kalau udah matang seperti ini. Oke, lanjut. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Ya, jadi apabila ada tanaman liar di sekitar pohon mangga, kalian cabut ya, agar pohon mangga itu tidak terganggu pertumbuhannya. Lanjut. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Nah, pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Nah ya, jadi apabila kita menyiram tanaman mangga itu biasanya kadang suka merosot tuh tanahnya ya, tergerus. Nah, ini dilakukan teknik pembumbunan, yaitu untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Lanjut. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Ayo, ada yang tahu itu pupuk organik apa? Pupuk anorganik apa? Oke, nanti ya. Lanjut. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Nah, pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama serangga menyerang. Jadi tidak boleh sembarangan asal disemprot ya. Itu karena mengandung bahan kimia. Nah, terus hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, tentunya dalam membuat kalimat ya, dalam membuat kalimat nih, kalimat tanya sebelum kita melakukan wawancara, kamu harus ini dulu mengetahui ada 6 kata tanya ya. Tadi ada apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana ya. Itu tentunya dengan membuat daftar pertanyaan meliputi itu, kamu akan mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang ingin kamu ketahui. Oke, nah, apa itu pupuk organik dan pupuk anorganik? Ini ya, pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Nah, sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah pupuk organik ya, atau pupuk alami. Lanjut. Nah, sedangkan pupuk anorganik atau biasanya kita nyebutnya pupuk buatan atau pupuk kimia ya, adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik-pabrik pupuk menggunakan bahan-bahan dari unsur dan senyawa kimia.
yang mudah terlarut dan siap diserap tanaman tanpa memerlukan proses penguraian. Nah, itu contohnya tuh ada pupuk urea, ada pupuk ZA, dan lain sebagainya. Oke ya, paham ya di sini ya. Pupuk itu ada dua, ada pupuk organik atau alami, dan pupuk anorganik atau pupuk buatan. Nah, lanjut. Nah, Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya, ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Oh, tinggi ya. Nah, terus setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Nah, Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah ya, anak-anak, ini adalah cerita tentang keluarga Benny yang selalu melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah jadi anak-anak, ini adalah keluarga Benny ya. Tentu beda kegiatan antara keluarga Benny yang dalam cerita ini maupun dengan keluarga kita. Kita harus membedakan itu. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Oke, tadi berdasarkan cerita tadi ya, peran anggota keluarga ya. Yang pertama adalah ayah. Ayah itu apa tadi? Mencari nafkah karena rajin bekerja ya. Terus mencintai anaknya dengan mengantar Benny berangkat ke sekolah. Terus melindungi keluarga tentunya. Kemudian ibu. Oke, tugasnya perannya itu apa? Mencintai anak-anaknya dengan apa? Selalu menyiapkan sarapan tuh ya, menyiapkan makanan. Terus merawat keluarganya dengan apa? Rajin mencuci pakaian, bersih-bersih rumah ya. Terus dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini Benny-nya nih sebagai anak. Yaitu apa anak sih tugasnya? Yaitu belajar, menghormati orang tua, menyiapkan makanan ya, menyiapkan makanan sendiri atau membantu ibu tuh bisa ya. Kemudian menyiram tanaman tuh kegiatan yang Benny sukai karena ia menyukai tanaman. Kemudian menyiapkan tas untuk ke sekolah. Jadi Benny pun sudah mandiri ya, dia bisa menyiapkan alat keperluannya sendiri. Oke, nah ya. Ini adalah tugas dari anggota keluarga Benny yang tentunya akan sedikit berbeda dari tugas anggota keluarga kita di rumah. Lanjut. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa kita perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalian juga sudah mempelajari hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran ya. Ingat ya, ada tugas dan peran yang berbeda-beda. Walaupun memiliki tugas yang berbeda, setiap anggota keluarga tetap harus saling membantu. Nah, di sini contoh di gambarnya itu ada kegiatan membersihkan rumah. Jadi saling bergotong royong ya, saling bekerja sama membantu
walaupun memiliki perannya masing-masing, seperti ayah sebagai kepala rumah tangga, ibu membantu ayah kepala rumah tangga ya. Terus ada sebagai anak, jadi saling membantu, bekerja sama. Jadi pekerjaan yang tadinya berat akan terasa ringan. Lanjut. Nah, Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di rumah. Oke, nah, kita bantu belajar bersama Benny yuk. Oke, kita belajar bersama. Oke, nah, buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Oke, nah, contoh soalnya yang pertama, Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Jadi ada 2 daun jeruk ya. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Nah, ayo diapain ini? Dijumlah. Kita buat dulu garisnya. Oke. Kemudian kita tulis angkanya. Nah, ini disesuaikan sesuai kalian ya. Pak Guru di sini mencontohkan dengan 0 hingga 12. Nah, kita mulai yang pertama nih. Yang pertama itu berapa panjangnya? 4 cm. Berarti dari 0 dimulai ke angka 4. Oke ya. Nah, kita tulis A. Anggap ini A. Kemudian yang kedua, daun jeruk yang kedua itu 3 cm. Dari mana mulainya? Dari angka 4. Nah, 4 tambah 3 terus. Ini kita anggap ini adalah B. Maka kita jumlah di sini, ada penjumlahannya. Nah, ya, jadi 4 ditambah 3. Oke, jadi A ditambah B sama dengan, ya, hasilnya adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Oke, gampang ya? Mudah ya? Oke, lanjut. Kita contoh lagi, satu lagi. Nah, Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Nih, Edo punya daun nangka panjangnya 10 cm yang pertama. Nah, kemudian Lani menemukan daun. Nih, kemudian Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Nah, jadi daunnya si Edo sama si Lani dijumlah. Kita buat garis dulu bilangannya. Tuh ya, kita tulis angkanya ya. Dari 0 hingga Pak Guru menulisnya itu hingga angka 16. Oke. Kemudian kita mulai dulu angka yang pertama. Nih, anggap A ya. Angka yang pertama itu 10. Berarti dari 0 hingga 10. Nah, lanjut. Anggap A nih ya. Kemudian yang kedua ada 5 cm. Nah, dari 10 ke 15 ditambah nih ya. Dianggap kita B, maka di sini tengah-tengah adalah tanda plus atau tambah. Nah, jadi 10 ditambah 5 sama dengan, nah, jadi hasilnya adalah 10 ditambah 5 sama dengan 15. Oke, bagaimana? Mudah kan? Iya, mudah tentunya ya. Apabila kalian itu terus berlatih di rumah, pasti sangat mudah matematika itu. Oke, jadi kalian apabila ingin terus memahami dan ingat terus, tentunya banyak berlatih di rumah, bisa bersama ayah, ibu, ya, atau bersama kakak kalian. Oke, jadi cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat tentunya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.